Halo, kembali lagi bersama saya Tukang Coli. Dan saya tukang ngocok. Kalau digabungin jadi Coli Coli Co. Oke. Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini mungkin kalian sudah menunggu-nunggu kedatangan seseorang yang kalian tanyakan dulu. Ya, di sini kita bersama Mas Renal. Gimana kabar Mas Renal? Kabarnya begitu semrawut. Semrawut udah lama ini udah lama nggak datang ke ke konten saya udah hampir dulu kan udah saya Mas udah saya hubungin ya Mas, udah berapa bulan ini Masnya kok nolak terus, itu ada apa ya? Sebenarnya saya mau jujur saja ini Mas. Masalahnya bayarannya kurang. Oh, masa ya gitu Mas, kalau kurang ya besok saya ya gimana ya Mas, kalau kurang ngomong Mas, besok kan bisa dinegosiasi lagi. Oh ya. Tapi memang benar ini Mas, masalah bayar kurang atau ada masalah lain Mas? Ada yang lain sih Mas. Tapi ya bentar dibuka dulu aja. Oke. Buka apa ini? Ini langsung oke, ini kemarin kan ada yang nyari ini Mas Renal. Kenapa Mas nggak ngundang Mas Renal lagi? Apakah dia udah nggak mau nggak mau bikin konten lagi atau gimana? Dan ini nanti kan ini kan udah tak undang, ini udah datang, udah mau. Ini nanti akan dijelasin semua alasan-alasan kenapa Mas Renal udah hampir 2 bulan ini, 2 bulan, jalan 3 bulan lah baru datang kali ini, dan kemarin-kemarin selalu nolak. Dan nanti alasannya akan dijelasin sama Mas Renal. Gitu ya Mas? Oke. Mungkin langsung saja kita tanya langsung alasan yang sebenarnya dari Mas Renal. Itu apa sih Mas yang bikin Mas Renal nggak saya undang kok, mungkin sibuk atau gimana kok banyak nolaknya gitu loh Mas. Ya. Nah, ini mungkin buat semuanya selamat siang, pagi, sore, dan malam Mas. Sama dulu Mas. Lama kita tak berjumpa di konten Mbak Gimang. Sebenarnya itu masalahnya ini sangat-sangat masalah yang biasa terjadi di semua kalangan anak muda. Asik gitu Mas. Sebenarnya sih itu aja. Cuma itu aja ya, yakin Mas? Berarti ini bukan masalah bukan masalah wanita atau bukan masalah patah hati terus ngapa atau gimana, atau masalah ekonomi atau masalah keluarga atau masalah kuliah atau masalah apalah Mas? Kan kalau di semua kalangan remaja itu pasti memiliki rasa cinta. Ya. Nah, berarti intinya ini Mas Renal patah hati atau ditinggal atau pacarnya dihamilin orang atau gimana Mas? Yang jelas Mas, ini mungkin nanti biar subscribernya, biar teman-teman semua mungkin ya fans Mas Renal bisa lega gitu loh Mas, mendengar alasan yang lebih jelasnya itu masalahnya itu apa Mas gitu loh Mas. nanti biar tidak menimbulkan pertanyaan. Bisa biar tapi Mas, ini biar penonton membayangkan dulu, kita kasih spoiler dulu ini. Biar membayangkan dulu ini kira-kira ceritanya ini di konten ini apa ya. Mungkin penonton ini bisa, mungkin sebelum saya jelaskan mungkin bisa dipikirkan dulu, ditafsirkan, atau imajinasi liarnya dikeluarkan semua, boleh. Silakan. Kalau boleh saya nebak itu mungkin ya, kalau saya nebak ya pasti cuma masalah cewek sih Mas. Mungkin ceweknya diambil orang itu aja nih. Itu tebakan saya Mas. Tapi kalau meleset ya namanya juga nebak, kan nggak ada salahnya gitu loh Mas. Kan cuma saya nebak. Tapi kalau diambilin orang tuh Mas, nggak mungkin. Soalnya mau diambilin orang gimana? Orang cewek saya sudah puas dengan suami saya, bukan? Oh ya, gitu. Masuk Mas. Intinya misal kalau diambilin ya udahlah Mas, ya udahlah ya Mas. Intinya kan udah pernah ngentot, udah pernah nyoba gitu aja lah, sudah pernah nyoba. Kita sudah merasakan, walaupun ditinggalkan ya nggak masalah, fan aja kalau masalah itu Mas. Oh gitu.
masalahnya kan bukan ke situ. Sebenarnya itu kan gini, jadi ceritanya kan lama, nggak kelihatan kan udah berapa bulan. Nah, udah 2 bulan, nah, jalan 3 bulan mas, 2 bulan jalan. Jalan 3 bulan, wah, lama Ya, banget. ya lama mas, itu kan saya udah hubungin mas kan udah berapa kali itu dalam jangka 2 bulan itu udah hampir 15 kali mas. 10 kali ya mas, 10 kali kan, ya 10-an lah, 10-an Mungkin itu. sering telepon tapi nggak terangkat Ya. juga itu kan. Terus saya juga bingung kok tiba-tiba nggak bisa nggak respon. Mungkin kan saya juga pikiran apa udah nggak mau di konten saya atau ada masalah apa, tapi kok nggak pernah cerita kan gitu mas. Saya juga kadang juga saya aja kadang ya juga kepo mas, mikir apa masalahnya gitu, apalagi para subscriber yang mungkin yang menunggu ya. Mas Rena bisa ngoceh lagi. Dari Mas Gimbang sendiri nih, apa sih pendapatnya? Aku lama nggak kelihatan ya, menurutmu aja sih, kayak gambaranmu ya apa mungkin udah memikirkan bayarannya kurang atau gimana? Kalau masalah bayaran sih mungkin, kalau misal masalah bayaran sih mungkin nggak mungkin disampaikan di sini sih mas. Kalau menurut saya mungkin nggak mungkin kalau masalah bayaran. Kalau masalah bayaran mungkin bisa misalkan kurang kan mesti masalah kan bisa hubungi saya, bisa apa ya di belakang layar lah. Oh ya, nah. Kalau masalah bayaran nggak mungkin. Tapi tetap saya cenderung ke cewek sih mas, ya maksudnya ke patah hati sih mas, cenderungnya ke situ. Tapi kalau benar apa enggaknya itu ya nggak tahu. Ya sebenarnya bener mas, bener tapi bukan karena diambilin orang lain. Terus mas, jadi ceritanya gini mas, kan aku ya sudah pacaran udah lama, udah hampir setahun, 2 tahun ya malah ya hampir 2 tahunan lah mas, hampir 2 tahun itu. Kan ini berjalan hubungan ya sebenarnya dari awal itu aku sudah ngerasa nggak sehat, hubungan ini udah ngerasa nggak sehat. Oh gitu. Aku ya dari awal setelah jalan ya sekitaran 1 tahunan itu aku udah ngerasa hubungan ini nggak sehat gitu mas. Ya. Ya kayak ada kan gimana kan? Kayak ada penghalang gitu mas. Kayak udah nggak nyambung atau? Ya sebenarnya masih nyambung aja mas, tapi kayak rasa sayangnya si cewek ini ke aku ini kayak berkurang. Kayak lebih gimana ya? Kayak seperti ada orang lain loh. Di Iya. setahun itu udah kayak ngerasain kayak gitu. Berarti kayak ada yang ditutupin gitu mas. Soalnya kan memang yang di awal-awal itu emang apa ya namanya, emang masih terbuka kan. Ya. Di awal-awal itu masih aku pinjam HP dan yang lain-lain kan masih biasa-biasa aja gitu loh. Nah, terus kok di setahun, setelah berjalan setahun lebih itu kok aku ngerasa beda gitu. Nah terus apa ya masalahnya, berarti coba tanya ke ceweknya, bisa jelasin atau maksudnya ada masalah apa gitu, atau masalah apa mendadak tahu yang sebenarnya dari orang lain, atau ya gimana lah maksudnya, intinya masalahnya itu apa mas? Itu yang apa ya, yang masalah tadi jelasin kan udah merasa apa ya, agak berkurang, maksudnya ngerasa nilainya berkurang lah. Itu terus sebenarnya gimana mas? Maksudnya ya emang berkurang itu ya, emang beneran berkurang? Setelah saya selidiki mas ya. Dan itu kebetulan banget itu. Pas waktu kan ada momen ketemu makan yo delalah Indonesianya apa ya? Kebetulan aku tiba-tiba pas dia ke kamar mandi itu mas, kan kamar mandi mau colm atau apa nggak tahu aku juga. Kan kebetulan juga aku tuh langsung buka HP-nya mas. Terus ini ada DM IG panggil sayang. Terus itu aku tanyakan langsung ke pacarku itu mas. Terus katanya ya bilangnya cuma temen gitu mas. Udah kan aku iyain aja karena kan kalau orang cinta kan goblok mas. Iya. Berarti berarti setelah itu langsung maksudnya setelah itu langsung mas tinggalin atau masih lanjut lagi mas? Ya karena saking saya cintanya sama si cewek ini mas, bisa langsung saya bilang aja. Maksudnya kan saya tanyain jujur itu ceweknya itu siapa, ternyata itu mantannya mas. Oh berarti terus
masnya itu berarti nerima berjalan berdua, berjalan apa ya, cinta segitiga apa ya namanya ya, Ya berbagi hubungan, berbagi perasaan, berarti berbagi perasaan. berarti masnya mau gitu jalan menjalani perasaan dibagi dua itu mau. Ya mau gimana mau gimana lagi mas, Kembali ke saking aku kan cinta banget nih sama si berarti cewek ini. kembali ke itu didengerin ya yang bagi wanita-wanita di sana, kalau cowok udah sekali sayang, kalau udah sekali sayang itu hampir sama dengan goblok sih. Kalau udah hampir ya emang bener-bener goblok, bener-bener goblok, bener-bener walaupun goblok. disakitin tetap aja masih bertahan. Jadi intinya berarti kan masih berjalan ya mas, terus terus sampai sekarang terus kelanjutannya mas? Lanjutannya itu kan setelah berjalan kan itu kan sudah 1 tahun lebih mas. Ini yang 1 tahun lebih apa yang mendekati 2 tahun ini kan, ini aku berjalan berarti intinya dia jalan sama mantannya juga Ya, tapi sama. dia juga check in sama saya juga gitu. Tapi pada akhirnya kan lama kelamaan kan ya kan umurnya mas kan ya udah apa ya, orang Cukup dewasa ya, udah cukup umur ya. Terus itu kan ceweknya juga udah layak anu lah. Terus itu ada apa ya, maksudnya ada kejelasan yang apa ya mau nikah atau gimana, serius gitu. Yang serius itu masnya pernah bertanya? Ya pernah mas, itu pernah. Saya kan dulu ya setelah perjuangan deketin orang tuanya dan sebagainya, Udah lampu hijau mas tadi? udah itu orang tuanya itu juga udah welcome ke aku mas. Oh, udah terbuka gitu ya mas? Ya kan itu orang tuanya kan, aku kan juga udah nari si cewekku, katanya dia masih ya ada masalah tentang keluarganya. Paling ada ada masalah ekonomi ya mas, mungkin ekonomi atau apa, mungkin ada masih punya adik kecil atau sekolah atau gimana, masih dia kayak jadi tulang punggung keluarga gitu. Kayak gitu. Itu anak keberapa mas kok bisa jadi nyambung? Kedua apa? Anak kedua. Oh, terus yang kakaknya nggak jadi tulang punggung, kakaknya itu cuma senang-senang. Iya, kayak cuma dia bekerja buat dirinya sendiri gitu. Berarti nggak mikirin keluarga ya mas? Gitu. Jadi kan bebannya lebih ke anak keduanya itu mas, mikirin adiknya lah, masalah mikirin orang tuanya lah. Itu tapi kan ya udah, aku sabar aja nunggu sampai dia siap karena gitu mas. Kalau emang dia udah siap kan tinggal bilang aku juga udah siap gitu kan mas. Iya. Nah gitu, tapi kok jelang beberapa bulan kok hubungan ini semakin aneh. Semakin kayak merasa, berarti kayak semakin merasa masnya itu ditinggalin gitu mas, kayak merasa kayak semakin habis. Malah rasa sayangnya ke saya itu kayak berkurang, malah lebih ke mantannya gitu mas. Kayak jadi akhir-akhir ini kan kayak dia itu lebih ke fokus ke si cowok bangsat ini tadi. Nah, si cowok bangsat ini tadi, nggak tahu yang bangsat cowoknya ini atau saya atau si ceweknya atau dua-duanya, emang bertiga-tiganya bangsat, nggak tahu. Aku kan tidak gitu. menyalahkan, Emang bangsat sih. tapi pas itu aku delalah kebetulan tuh dengar kabar dari temen mas. Iya, gimana mas? Dia itu ada main sama itu mantannya, terus sama mau tunangan gitu mas. Oh gitu. Berarti terus mas Renal langsung tanya ke orangnya, langsung ke ceweknya. Dia bilangnya? Tapi sebelum aku langsung tanya ke ceweknya itu, aku tanya ke teman-temannya dulu mas. Yeah. Bener nggak sih apa mau tunangan sama ini? Terus ya itu katanya bener. Udah, terus tak tanyain ke ceweknya itu memang dia beneran mau tunangan sama si ini, si bangsat ini. Si bangsat itu. Nah, bangsat itu terus di situ setelah berjalannya waktu, seketika itu langsung hancur mas hatinya. Langsung ini hati ini rasanya sudah tidak memiliki nyawa. Rasanya langsung ingin bunuh diri mas. Oh jadi itu alasannya mas. Lah terus apa mas? Maksudnya kan udah kayak gitu ya mas. Ya mungkin saya nggak bisa ngebayangin mas, kalau misal saya jadi Mas Nol, mungkin ya saya sudah bunuh diri mas. Lah ibarat kata udah berjalan hampir 2 tahun, orang tua udah ngasih lampu hijau, maksudnya ya apa-apa aja apa ya dikasih lah, kayak misal Mas Renal
pergi ke holiday nanti bawa perjuangan kan itu mas, ya perjuanganku juga bawa oleh-oleh lah atau bawa apa kan di ya mungkin. Tapi kan ya gini ya mas, gini sih mas, kalau misalkan orang tua ada lampu hijau itu ya mas, misalkan kan semua itu tergantung sama diri sendiri ya mas, diri misal tergantung sama anaknya sih mas. Misal anaknya bilang mau sama dia, ya orang tua kalau maksa sama Mas Renal kan nggak sinkron mas. ya, Tetap sinkron soalnya kan zaman juga udah berbeda mas, kan yang ngejalan ya, kan yang ngejalanin kan anaknya. Misal orang tuanya setuju sama mas kan ya nggak mungkin bisa dipaksakan toh mas. Orang tua kan cuma bisa ngarahin. Kalau ceweknya itu inginnya sama dia ya udah mau gimana lagi kan gitu toh mas. Oh gitu toh. Nah, terus apa ya, oh masalahnya itu toh mas. Berarti terus apa hal yang mas lakuin setelah itu apa mas? Setelah itu ya saya benar juga bingung mas, mau ngapain, mau wah udah mau bunuh diri, mau nyebur sungai, mau manjat tower, dan mau coli di tower mungkin mas, udah mau gila itu mas, udah bener-bener sempet mau gila atau pokoknya yang di pikiran saya itu pokoknya kayak nggak bisa mikir apa-apa ya mas, udah lebih dari orang mabuk, semabuk-mabuknya mas itu, wah rasanya hancur sekali itu. Tapi tetap ada satu cara kan mas, tetap gini mas, kita ada pepatah ya, nggak ada masalah tanpa solusi kan mas, kayak gitu. Berarti kan tetap ada solusinya. Mungkin ya mas Nala bisa jelaskan lagi solusi apa sih, apa ya maksudnya untuk menghilangkan rasa sakit di hati, mungkin biar rasa sakit itu lama kelamaan bisa menghilang sedikit demi sedikit mas. Itu resepnya apa sih mas, kok bisa gitu? Itu ini resep yang sangat jitu itu ya mas, resep yang sangat jitu apa sih mas? Jadi penasaran nih mas, siapa tahu besok kalau ya jangan sampai sih saya kayak yang mas Renal apa ya jalanin ya, semoga saya bisa nikah dengan berhubungan dengan lancar, nggak ada orang ketiga sih mas. Itu yang saya harapkan, karena saya sekali serius sama orang ya bakalan serius gitu mas. Semoga tidak dihianatin. Saya pun sebenarnya gitu, tapi kan dulu kan pernah sempet juga kan aku hilang juga, maksudnya jarang ke konten juga, itu kan karena buka counter juga kan itu. Iya buka counter yang dulu itu. Iya kan pas buka counter itu kan ya masih tetap masih kan mas, tapi walau agak lama tapi kan tetap masih datang mas itu ya. Nah, kan masih berapa kali tuh, satu kali atau dua kali lupa saya. Masih berapa kali? Lah itu kan ya setelah menjalankan, setelah merasakan sakit hati yang mendalam ini tadi dong mas. Ya udah 2 bulan sih. Ya kan mungkin omset counterku ya bisa dibilang cukup lumayan sebenarnya. Nah setelah itu gimana namanya juga orang sakit hati ini, kebetulan juga itu pembeli itu ada yang mas kayak bermain situs judi online. Terus itu transaksinya apa mas, kok bisa apa ya, maksudnya kok bisa masnya langsung nebak kalau itu main judi online mas? Ya, soalnya kan sering banget mas, ada yang top up dana. Kalau dana bisa. Soalnya kan kalau tak lihat dari situasi dan kondisi sekitar counter itu kan nggak mungkin kalau dana buat GrabFood atau Shopee Food dan yang lain-lain kan nggak mungkin kalau saldo yang ditopakan cuma katakanlah kecil lah. Itu hampir ya mas, hampir setiap hari? Hampir mas, hampir setiap hari. Pokoknya itu banyak banget yang datang top up dana. Terus kan aku iseng-iseng tanya nih, ini ya posisi gimana, iseng-iseng tanya aja, betapa sih pak, mas main judi online. Itu slot mas. Slot. Yang saya pernah denger sih yang scroll spin itu ya mas. Atau cari yang mungkin kalau flashback ke zaman dulu itu mainan anak kecil sih mas, nggak tahu mas? Ya. Sih itu mainan. Kayak puzzle lah, ya gitulah kan. Bisa mainan mas. Itu. Main slot itu mas. Kan main slot. Ya. Itu pertama tuh Depok kecil ya. Ini kayak pelampiasanku ya. Biar aku melupakan si cewek ini loh. Cari kesibukan ya mas. Kok malah saya pikir kok ngeslot
aku jadi gak keinget si cewek ini. Terus lanjut gitu. Lanjut, kok semakin kesini kok semakin lupa, semakin Lupa. aku udah nggak kepikiran lagi, rasa cintaku pun sudah nggak ada itu mas. Oh ya kayak sudah kayak nggak ada apa-apa gitu mas berarti. Berarti ini solusi terbaik buat ngilangin sakit hatiku. Ya. Yang itu tau mas. Nah terus kok kelamaan kesini malah bangkrut aku mas. Bangkrut berarti counter gimana mas? Wah kondisinya amburadul. Oh berarti masalahnya itu toh ya. Berarti gini mas, berarti emang obat sakit hati itu emang mahal mas. Bener. Emang mahal banget. Berarti habis juta-jutaan. Habis jutaan mas. Berarti masnya itu intinya gini mas. Udah ada masalah, cari solusi buat nyembuhin. Tapi malah menambah masalah. Ini malah yang lebih besar nih. Ini masalah ekonomi yang malah gimana ya mas? Jadi bisnis usaha mas Renal mungkin buka counter jadi ya itu nggak keurus. Jadi malas-malesan mungkin kan gitu mas. Ya tapi bener malas bilang. Tapi emang bener sih mas kalau emang judi itu emang obat segalanya sih mas. Emang obat pelupa segalanya. Masnya bisa lupa makan, lupa mandi, lupa coli. Ya bener emang lupa sakit. Emang bener mas. Itu emang obat mujarab sih mas. Tapi itu resikonya mas tahu sendiri. Emang harus bisa bangkrut nih mas. Tapi ya dari itu tak jadiin sebuah pelajaran juga sih mas. Mungkin kedepannya besok akan hadir lagi di Bajimang dan untuk masalah itu kita lupakan aja. Nggak apa-apa mas. Cari pokoknya semua itu emang harus terjadi dulu biar bisa jadi pengalaman. Kalau nggak terjadi ya kita nggak punya pengalaman. Kita harus lakuin sesuatu biar kita tahu biar rasanya kita gitu mas. Oh jadi gitu, itu tadi ya penjelasan dari Mas Renal. Pokoknya intinya ini pesan saya dari ya untuknya pertama untuk khusus wanita ya. Jadi misal kalau seorang laki-laki mungkin pacarnya itu bener-bener sayang tulus dari hati dan nggak mikir materi atau nggak cuma mikir mau ngewe atau gimana, itu pertahanin lah. Jangan sekali-sekali mainin seorang laki-laki, karena seorang laki-laki jika sudah tulus dia ya bakalan tulus, gak bakalan mendua. Tapi kalau cewek itu kalau sudah kalau udah awalnya itu udah pandai berbohong, udah pandai nyembunyiin sesuatu, udah pandai main laki-laki lain, ya itu kedepannya akan bakalan seperti itu. Itu kayak seperti kebiasaan. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa, saya gini kok, dia masih sayang gitu loh gitu. Jadi pesan saya buat wanita ya jangan sesekali bikin sakit hati seorang laki-laki, mungkin itu saja. Dan ini untuk pesan yang kedua untuk yang judi ya. Judi itu bener emang pelupa segalanya, emang bener itu. Tapi kalau kalian judi emang nggak masalah sih kalau kalian profit dan kalian juga bisa mengontrol. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngontrol, kalian itu mainnya emosi, menghabiskan semuanya lah, jangan sampai itu. Nanti kalau mainnya nggak bisa ngontrol, semuanya akan habis, rumah pun akan habis, semuanya akan habis. Dan nggak cuma kehilangan cewek, kamu akan kehilangan segalanya itu. Jadi judi boleh tapi harus bisa kontrol. Tapi kalau nggak bisa kontrol, jangan sekali-sekali main judi. Itu pesan dari saya. Mungkin dari Mas Renal ada pesan yang disampaikan untuk untuk para teman-teman semua, mungkin dari segi wanita atau segi masukan dari motivasi untuk ke depan subscriber itu biar enggak seperti Mas Renal, atau motivasi apalah, terserah, bebas mau ngasih apa. Ya ini aku cukup kasih pesan buat para wanita-wanita yang di luar sana. Buat kalian kalau sudah menemukan cowok tulus, jangan tulus dari segi apapun, jangan pernah tinggalkan. Karena cowok kalau sudah tulus dia tidak akan mendua, pasti dia akan setia, dia akan komitmen dengan apa kata-katanya. Itu aja pesanku buat para wanita di luar sana. Terus buat kalian masalah judi tadi, kalau kalian belum pernah mencoba judi, jangan pernah mencoba judi.
karena sekali mencoba kalian akan hancur Itu. kalau tidak bisa ngontrol. Nah, itu. Ya mungkin udah dijelasin semua secara detail, ya mungkin detail dan panjang, terlalu bertele-tele ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ya bagi kalian teman-teman semua yang belum like silahkan like, yang belum apa ya silahkan bagikan, silahkan share, jangan lupa bunyikan lonceng dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, yang bayar itu. Oh iya, saya mau tanya kepada Pak Sultan, hari ini udah coli? Tentu sudah, karena Nah. saya sudah lupa dengan si anjing Oke, itu. pokoknya ada masalah kayak gitu jangan lupakan coli, karena coli itu olahraga 5 jari yang harus dilakukan setiap hari dan mungkin sehat bagi kesehatan dan sehat bagi Joni dan mungkin bisa menetralkan pikiran. Ya Mas? Bener? Oke. Di mana ada sabun, Di situ kita